ya setidaknya kerja kita di acknowledge sama orang-orang. Kalau misalnya pengabdian di UGM tuh nggak main-main gitu, ya emang ya kami beneran kerja gitu. Terus pada tanggal 24 Juni 2022, Rektor Universitas Gadjah Mada secara resmi menerjunkan 6.247 mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang mengabdi di 28 provinsi, 85 kabupaten atau kota, 197 kecamatan, dan 441 desa di seluruh pelosok Indonesia. Salah satunya yaitu tim KKN Sorbay Bacarita yang terdiri atas 30 orang mahasiswa dari klaster Medika, Saintek, Sosum, dan Agro. Mereka terbagi di 2 desa di Kecamatan Hot Sorbay, yakni Desa Ohoidian Darat dan Desa Ohoidian Pulau. Baru-baru ini, sebuah video terkait kegiatan KKN mahasiswa UGM ramai diperbincangkan di platform media sosial TikTok. Video tersebut berisi momen haru atas perpisahan tim KKN mahasiswa UGM dengan masyarakat setempat tempat mereka mengabdikan diri. Tim Sorbay Bacarita selama masa pengabdian 50 hari telah melakukan banyak program kerja. Beberapa program antara lain pembangunan penampungan air hujan dan biopori, pemasangan lampu tenaga surya hemat energi, perbaikan tata kelola pemerintahan sekecamatan Hot Sorbay, ada pula pelatihan kewirausahaan dasar dan e-marketing berbasis pemberdayaan komunitas perempuan, penanaman mangrove sebagai pencegah abrasi kawasan pesisir, tak ketinggalan aktivitas kembali layanan posyandu balita dan ibu hamil, serta masih banyak lagi. Berikut kita simak pojok bicara dengan tim KKN Sorbay Bacarita. Halo Sobat UGM Channel, balik lagi di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Tepuk tangan dulu dong. Di sini aku Della Bintang yang akan menemani Sobat UGM Channel semua pada Pojok Bicara kali ini. Nah, baru-baru ini UGM telah melaksanakan KKN PPM selama 50 hari nih Sobat UGM Channel. Dan tentunya telah beredar video viral, terutama dari media sosial TikTok nih. Kira-kira seperti apa sih videonya? Penasaran kan? Penasaran? Gimana videonya? Yuk kita simak videonya. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside in my mind? 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you was. Said I'm fine. Oke, setelah melihat video tersebut, tentunya teman-teman pasti penasaran kan kenapa sih video itu bisa viral? Dan di sini kita kehadiran secara langsung nih dari tim KKN yang telah viral itu. Kira-kira siapa? Yaitu ada Kormanit dan Kormasit dari tim KKN Bacarita. Setelah melihat dari video yang udah tayang tadi, tanggapan dari kalian semua tuh gimana sih? Kok bisa viral gitu? Perasaannya gimana? Apakah terbayangkan? Wah, jujur waktu itu sebenarnya kalau dari aku sendiri ngerasa kaget ya sebenarnya. Jujur aku sendiri tuh nggak tahu bahkan kalau misalnya ada video viral di TikTok tentang tim KKN Sorbay Bacarita ini. Jadi waktu itu tiba-tiba aku dapat WA dari detik.com, terus dapat WA juga dari UGM. Nih, apakah betul ini koordinator mahasiswa tingkat unit dari tim KKN Sorbay Bacarita? Wah, aku kaget nih, ada apa nih? Jangan-jangan tim kami ada masalah, kan agak deg-degan ya aku sebagai Kormanit. Wah, nanti kalau apa-apa yang kena kan aku juga, anak-anakku juga kena, nanti kita bisa dapat nilai jelek. Wah, udah overthinking sampai gitu, nih pikirannya udah negatif aja. Tapi ternyata waktu aku bales, apakah betul video viral di TikTok itu video tim Sorbay Bacarita? Wah, langsung habis itu aku langsung buka line. Oh, ternyata di grup line rame banget teman-teman bahas itu. Ya udah langsung aku klik videonya. Wah, ternyata yang nonton udah berapa waktu itu? Hampir 1M waktu itu. Wah. Ya, artis dadakan kan. Ya itu senang sih, senang sekaligus sedih gitu. Jadi senang
kerja keras kita bisa dilihat, tapi sedih juga jadi keinget lagi sama apa namanya warga yang ada di sana yang sangat baik sama kita. Jadi kangen gitu ya. Kalau kangen dari banget. Mas Farik sendiri gimana Mas? Mungkin pas pertama aku agak acuh ya, lebih ke mungkin aku masih capek gitu ya dengan oh baru pulang KKN, terus oh ada kabar dari teman gitu, oh nih kita masuk FVP nih guys, gini-gini. Oh aku mikir ya paling masuk FVP aja gitu kan. Tiba-tiba lama-lama kok kita masuk Detik, kita kok masuk Detik, tiba-tiba kok kita masuk Tribun, kita masuk ini. Wih, ini kenapa jadi kelihatannya serius banget itu? Padahal kayak agak biasa-biasa aja kan. Nah tapi ya mungkin yang orang-orang lihat di sini itu bagaimana kedekatan mahasiswa sama masyarakatnya di sana. Mungkin nggak semua orang tahu kalau misalnya di pengabdian itu mahasiswa itu bisa berperan sebagai teman atau bahkan sampai keluarga juga gitu untuk orang-orang di sana, nggak cuma sebagai ya mahasiswa yang numpang di sana cuma bentar gitu. Ya seneng sih sebenarnya, ya jadinya ya setidaknya kerja kita di acknowledge sama orang-orang kalau misalnya oh pengabdian di UGM tuh nggak main-main gitu, ya emang ya kami beneran kerja gitu, terus juga mematahkan mungkin stigma orang-orang kalau misalnya KKN nih cuma misal jalan-jalan doang, liburan gitu, dan mungkin ada beberapa cerita-cerita yang agak buruk-buruk gitu tentang KKN gitu ya, itu harapannya kami bisa mematahkan stigma itu. Ya, kalau dukanya ya tiba-tiba pulang-pulang kayak orang-orang, KKN viral. Iya Mas Farik, ikut juga gitu. Iya makanya. Lagi main ke tongkrongan kan, tiba-tiba langsung viral, gaya yang kakaknya viral, wah. Seru ya tapi Mas, jadi kayak ada sukanya, ada dukanya pastinya. Nah sebenarnya jadi penasaran juga nih, kenapa sih memilih daerah Maluku Tenggara yang mana tepatnya di Kecamatan Hatsorba ya? Nah itu tuh kenapa gitu, kok bisa di situ? Padahal tuh dilihat dari Google Maps nih ya, yang aku mungkin masih awam gitu dari lokasi tersebut, kayak mungkin jauh dari kota ataupun kayak gimana. Nah itu apa sih yang melatar belakangi Mas? Oke, jadi yang melatar belakangi kenapa kami ini mau KKN di Kecamatan Hatsorba itu yang pertama itu nggak terlepas dari potensi yang ada di Kecamatan Hatsorba Maluku Tenggara ini. Jadi potensi di sana tuh bisa dikatakan sebenarnya sangat melimpah gitu, tapi memang sumber daya alam di sana itu belum dioptimalkan gitu. Jadi mungkin pengetahuan terkait pengelolaan produk, pengelolaan potensi lokal itu masih terbatas gitu. Nah, salah satu potensi atau komoditi lokal yang cukup oke di sana itu adalah rumput laut gitu. Jadi di sana itu merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Maluku. Terus juga ada dari sektor perikanan, di sana merupakan salah satu lumbung perikanan nasional ya. Dan kedua sektor tersebut, baik itu rumput laut maupun perikanan itu masih belum dioptimalkan dengan baik. Jadi hasil-hasilnya tuh udah dijual gitu, udah bernilai ekonomi, tapi dijualnya itu baru secara mentahan aja. Jadi belum diolah menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi. Makanya kemarin tim KKN kami kayak menginisiasi pelatihan pembuatan sirup rumput laut, terus habis itu dodol dari rumput laut kayak gitu-gitu, terus stik dari rumput laut dan kicap ikan gitu, supaya masyarakat melek nih, ini produk lokalmu, potensi komoditi lokal tuh bisa dimanfaatin jadi sesuatu yang sebenarnya tuh bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kayak gitu. Terus yang kedua di sana itu ada potensi juga mengenai mangrove gitu, itu termasuk hutan mangrove terbesar, jadi sejalan dengan salah satu fokus tema kita yaitu revitalisasi kawasan lingkungan gitu. Terus juga kami juga memang menyasar tempat yang masih memiliki sistem adat yang kuat gitu. Jadi kami di tim KKN UGM Surabaya Cerita ini memang pengen sekaligus akulturasi budaya, jadi cross culture understanding gitu. Supaya kami ini bisa membantu juga melestarikan budaya yang ada di sana gitu. Bisa memperlihatkan juga ke publik, ke UGM, teman-teman UGM kalau di K itu sebenarnya ada budaya yang masih sangat kental gini, yang sebenarnya itu bagus gitu. Terus yang terakhir ya kalau saya karena di sana itu tepatnya di kedua desa Oidian Darat maupun Oidian Pulau itu merupakan dua desa yang ekosistem sosialnya itu berbeda. Jadi di Oidian Darat
itu ekosistem sosialnya itu fokus ke daratan, sedangkan di Dian Pulau itu ekosistem sosialnya fokus ke laut. Jadi harapannya karena ada dua ekosistem sosial yang berbeda, keberlanjutan itu jadi mudah tercapai gitu. Jadi misal nanti dari teman-teman klaster agro ya bisa sebagian masuk di pertanian, misal daratan, sebagian bisa masuk ke lautan kayak gitu. Mungkin itu sih alasan utamanya. Oke, Mas Igo ini berarti sebagai tim pengusung ya? Iya betul. Oke, kalau Mas Farid berarti awalnya kenapa sih tertarik sama timnya Mas Igo tuh kenapa gitu? Kan udah tahu nih, sebelumnya berarti udah tahu lokasinya di situ gitu kan ya? Terus kenapa sih tertarik gitu ikut timnya Mas Igo gitu? Sebetulnya lucunya dulu aku ditawarin jadi pengusulnya juga. Tapi karena mungkin aku lagi pengen rehat dengan kegiatan dan aku tahu pengusul agak ya berat, agak capek gitu. Jadi oh sorry kayak nggak dulu gitu. Terus habis itu setelah beberapa lama kemudian aku sempet masuk beberapa tim. Terus habis itu ditawarin lagi untuk masuk Sorbet Bercerita. Nah, terus di sini aku baru mikir 2 kali, melihat orang-orangnya juga, terus juga dari tempatnya kelihatannya ini yang paling apa ya, yang paling aku asing gitu, Pulau K gitu. Aku kan itu Pulau K kan, nah itu aku nggak tahu tuh kayak di mana sama sekali. Jadinya ya udah deh coba aja ke situ. Terus ternyata ya tidak menyesal sih. Gitu. Malah aku menyesal ya menolak pertama kali gitu. Kalau nggak ditawarin lagi ya mungkin aku nggak di sini sih. Gitu. Oke, jadi sangat-sangat menarik ya. Jadi deh aku ini belum KKN ya. Jadi kayak pengen nih periode 2 KKN jadi tim pengusul, kayaknya seru deh gitu. Banyak ceritanya gitu ya. Oke, pastinya kalau di tim KKN ini pasti banyak perjalanannya ya. Pasti kisahnya tuh panjang banget sampai menemukan di pulau tersebut, Pulau K kayak gitu. Nah, respon awal masyarakat tuh gimana sih? Mulai dari survei pertama ataupun dari awal-awal gitu. Kayak gimana sih Mas respon masyarakat gitu ketika kedatangan ingin KKN di sana gitu? Oke, jadi ini berarti kayak mungkin respon pertama ketika kita datang di sana gitu ya? First impression lah biasanya ya. Okay. Jadi waktu kebetulan salah satu tahapan kami untuk menyusun program kerja itu memang ada beberapa tahapan. Salah satunya itu memang survei lokasi dan kondisi, dan kebetulan juga yang survei lokasi dan kondisi itu ada aku sama Farid kebetulan 2 orang. Kami waktu itu sekitar tanggal 12 Juni ya, 12 Juni itu kami berangkat ke Maluku Tenggara untuk survei selama 3 sampai 5 hari kayak gitu. Nah, first impression dari warga jujur di sana sangat-sangat beda sama ekspektasi kita di awal. Di awal karena mungkin kita ini nggak tahu kepulauan K itu gimana, apalagi Kecamatan White Sorbet. Terus kalau misalnya kalian tahu, teman-teman tahu kan di K itu kan pasti familiar sama nama John K. Kan kelihatannya kayak serem gitu kan. Wah, ini kayaknya serem nih di sana. Tapi ternyata ketika kami sampai di sana, wah, warganya sangat Baik gitu. welcome banget, baik banget, ramah banget. Bahkan ketika kami datang itu langsung dijemput, terus habis itu langsung diajak makan, habis itu diajak nongkrong juga. Jadi kayak penyambutannya sangat ini sih, hangat sih sebenarnya menurutku pribadi gitu. Terus juga dari masyarakat sana itu juga ternyata sangat menunggu kedatangan dari tim KKN UGM gitu. Nggak disangka-sangka karena mungkin sebenarnya tim KKN UGM udah berapa kali melaksanakan KKN di Kabupaten Maluku Tenggara, tapi emang kebanyakan tuh di OHO yang di daerah pariwisata yang terkenal begitu. Yeah. Nah, jadi mereka kan selama ini kayak ngelihat, wah kayaknya seru nih datengin tim KKN UGM. Dan kali ini mereka dapat kesempatan kayak, ya mereka kayak curhat seneng banget gitu. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai nangis terharu kayak gitu. Jadi kayak gemes banget. Gemes. Kalau dari Mas Farid gimana Mas? Pas ikut survei pertama gitu, sama gitu ekspektasinya kayak ada preman-preman gitu? Gitu? Kalau yang aku lihat gimana ya? Mungkin secara fisik kan garang gitu kan. Garang, ya. Nah, tapi ternyata beberapa tuh hatinya Hello Kitty gitu. bahkan ada yang ternyata ini mukanya sangar berokan. Wah, ternyata sikapnya koplak gitu kan. Wah, di sana orang-orangnya baik banget yang lucu-lucu gitu kan. Dan bahkan malam pertama kita sampai itu kita ngajak nongkrong satu orang. Terus datang satu lagi, terus jadi rame aja pokoknya. Ya, jadi kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol aja. Kita ya cerita-cerita gitulah.
nggak bahas tentang KKN, nggak bahas tentang oh besok mau ngapain atau bagaimana. Ya udah kita ya saling mengenal satu sama lain aja. Terus dari situ baru paham kalau oh memang orang di sini sangat ya welcome banget gitu sih. Jadi sangat-sangat welcome ya. Kalau aksesnya di sana gimana Mas? Kayak mungkin jauh dari kota kan. Itu tempat yang mana dikatakan banyak tantangannya gitu. Nah, kira-kira apa aja sih tantangan-tantangannya gitu? Tapi sebelum masuk ke itu, aku masih penasaran program dari KKN Bacarita. Kok Bacarita ya? Sorbay Bacarita. Aku lebih suka Bacarita. Tapi sebelum itu aku mau tanya juga nih. Sorbay Bacarita. Kok Sorbay itu apa ya? Kalau boleh tahu, boleh dong sharing gitu. Jadi karena kecamatan yang kami ambil itu namanya Hot Sorbay, yang kalau diartikan juga kami baru tahu, artinya itu hot itu Teluk, Sorbay itu Surabaya. Nah kebetulan kami ngambil nama tim KKN itu Sorbay Bacarita, yang kami kira Sorbay itu nama daerah kan. Nah ternyata Sorbay itu dalam bahasa K artinya Surabaya. Jadi kalau diartikan secara harfiah, ya tim kita artinya Surabaya bercerita gitu. Nah kalau lihat komentar-komentar di video TikTok tuh ya, mereka tuh semua terharu dan kayak dari tim KKN ini tuh menghidupkan kembali, mulai dari pelayanan kesehatan, terus membantu perekonomiannya mereka, dan juga mungkin membantu edukasi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa aja sih program-program dari tim Sorbay Bacarita ini, Mas? Oke, jadi sebenarnya sebelum masuk ke programnya apa aja, ini aku mungkin mau sedikit sharing ke teman-teman UGM Channel gitu. Jadi kami ini mengusung tema yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan menuju kampung iklim berkelanjutan yang mandiri energi dan tangguh sosial ekonomi. Nah, dari tema besar tersebut itu masih terbagi lagi menjadi beberapa fokus tema. Di antaranya ada mengenai revitalisasi kawasan lingkungan, habis itu ada pemberdayaan UMKM berdasarkan kesetaraan gender, ada reaktivasi dan intensifikasi upaya pelayanan kesehatan, lalu ada juga pengolahan sampah yang inovatif, berkelanjutan dan kreatif gitu. Lalu juga ada pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat, dan juga ada perbaikan tata kelola pemerintahan, dan terakhir itu fokus temanya mengenai penguatan kapasitas kelembagaan, pemuda dan badan usaha milik OHOI. Jadi dari 7 fokus tema tersebut itu menjadi semacam guidelines kami untuk membuat suatu program kerja gitu. Nah, kalau program kerjanya apa aja nih? Sebenarnya kalau disebutin satu-satu kayaknya akan memakan waktu yang sangat lama, karena program kerja kami mungkin di total itu 50 lebih ya, saya kurang lebih sebanyak itu. Dan itu kami pelaksanaannya sebagian besar program itu ada di 2 desa ya, Rik ya. Iya. Nah, jadi kalau di total mungkin kami melaksanakan ya ratusan program kerja sebenarnya. Gitu. Jadi, tapi mungkin unggulannya salah satunya itu ada dari beberapa klaster, kayak di klasternya Farik nih, klaster sains dan teknologi itu ada program renovasi Dian Wakatpark ya, terus ada pengadaan lampu tenaga surya hemat energi, ada pembangunan gapura juga, terus apa lagi? Terus ada penampungan air hujan juga, terus juga ada pembuatan sumur biopori, terus juga ada pelatihan untuk internet, terus juga pengadaan untuk akses internet juga di SMP. Banyak lah gitu ya. Terus Sosum juga ada kayak Festival Budaya dan Kuliner Teluk Sorbay, ada direksi mengajar, ada gerakan mengajar, ada fasilitas pengurusan dokumen kependudukan masyarakat. Lalu dari Medika juga ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis, ada reaktivasi posyandu buat balita dan ibu hamil. Dari Agro juga ada berbagai macam pelatihan mengenai produk potensi lokal seperti itu. Mungkin kalau teman-teman kepo lebih lanjutnya bisa cek aja di bisa cek Instagram. di IG itu lengkap kok program-programnya, purpose-nya. Instagramnya @sorbay_bacarita. Ada di bawah sini ya. Oke. Mungkin banyak ya program-programnya, bisa dikatakan kayak ratusan program lah ya kalau dari 2 desa ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan secara personal deh dari Kak Igo tuh gimana, dari Kak Farik tuh gimana? Apa tantangan yang dihadapi? Kan baru pertama kali ke sana gitu tuh kan. Terus melaksanakan program-program. Mungkin adalah tantangan tersendiri. Mungkin dari Kak Igo dulu nih. Oke. Kalau dari aku pribadi, aku melihatnya tantangan utama yang kita lihat itu adalah dan melalui itu karena kami kan ini baru membuka lokasi baru. Kami baru merintis lokasi gitu. Jadi mungkin
berapa lokasi KKN itu kan udah nerusin tuh dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita buka lokasi baru. Jadi kami di sini bisa dikatakan harus bekerja 2 kali lebih keras daripada mungkin yang meneruskan, karena kami harus mengidentifikasi sebenarnya lokasi ini tuh potensinya apa, terus habis itu permasalahannya apa, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi bisa dikatakan dari awal tim pengusul ini dibentuk Januari awal sampai Juni itu adalah waktu yang kita habiskan buat brainstorming tentang identifikasi lokasi gitu, supaya kami bisa melaksanakan program kerja itu tepat sasaran gitu. Karena dari awal emang tim KKN UGM Surabaya Carita ini memang kami sepakat orientasinya kami itu memang pengen membuat program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi kami ini sangat nggak setuju kalau misalnya ada orang yang bilang KKN itu cuma formalitas, cuma liburan. Wah, itu kami jujur kalau misalnya dikatakan kayak gitu agak sakit hati ya, karena melihat kami di lokasi kerja terus ya, kayak yang dibilang Farid tadi, kerja bahkan dari kami nggak sedikit yang sakit sampai dirawat inap kayak gitu. Jadi kayak gitu sih Kak mungkin. Oke, kalau dari Pak Farid? Ya mungkin salah satu tantangannya juga selain yang apa tadi gue bilang, itu juga gimana kami membangun citra ke masyarakat di sana, karena posisinya mereka masih belum mengenal kita kan, dan kita juga belum mengenal mereka. Jadi nggak cuma kewajiban untuk kita survei gimana cari potensinya apa, permasalahannya apa, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana biar kami bisa diterima di sana. Nah, karena kalau misalnya memang ingin dilanjutkan di tahun-tahun ke depannya, berarti kan dari masyarakatnya harus bisa menerima kami toh. Kalau misalnya masyarakatnya ya kurang bisa menerima, mungkin secara sikap kami kurang baik, tutur kata kurang baik, nah takutnya nanti ada problem di kedepannya. Jadi itu sih paling. Oke, berkata problem ke depannya, mungkin ada nggak sih kayak mungkin PR atau yang belum terselesaikan gitu? Atau mungkin harapannya buat semisal ada yang mau lanjutin KKN di sana gitu, apa sih gitu? Mungkin kalau untuk kedepannya, apa yang sudah kami lakukan, kalau misalnya memang ini bisa berjalan dan sustain di kedua desa yang kami bina, ya harapannya nanti mungkin teman-teman yang selanjutnya bisa bantu untuk lebih enhance lagi programnya. Mungkin yang tadinya itu lebih ke pengenalan tentang tadi cara buat kecap ikan dan dodol dari rumput laut. Nah itu mungkin nanti teman-teman di kedepannya bisa bantu untuk bagaimana cara marketingnya dengan baik, gimana biar bisa mengelola UMKM lokalnya dengan baik agar bisa bersaing sama kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Tapi ya mungkin sisanya programnya itu bisa teman-teman yang selanjutnya pikirkan lah. Aku rasa kalian pasti bisa kok. Kalau dari aku sendiri intinya kan sebenarnya hampir sama kayak Farid. Jadi emang KKN di UGM ini kan konsepnya emang keberlanjutan ya. Jadi emang ada beberapa program-program dari kami, dari tim yang tahun pertama ini yang seharusnya bisa dikembangkan lagi. Kayak misalnya yang dibilang Farid tadi, misal pembuatan produk dari rumput laut, dodol rumput laut itu mungkin mereka udah paham cara membuatnya, besok ke depan bisa dibimbing untuk gimana caranya membuat kelompok usahanya, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu. Terus yang kedua adalah tantangannya gimana cara mungkin membangun komunikasi yang baik itu di internal tim maupun di eksternal tim gitu. Karena aku lihat sebenarnya permasalahan di mayoritas tim KKN mungkin sumbernya itu sebenarnya dari komunikasi gitu. Jadi misal antara satu orang dengan orang lainnya itu belum memiliki keterikatan yang dekat gitu, belum memiliki hubungan emosional yang dekat. Nah ketika kamu tuh tinggal 50 hari dengan orang tersebut, itu kan pasti sifat-sifat alami kan pasti keluar ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk kan keluar semua. Nah itu kadang yang menyebabkan jadi masalah gitu antar personil, dan kalau misalnya dibiarin nggak ada rekonsiliasi itu pasti akan jadi masalah unit kan bahkan, karena dan itu akan mengganggu kinerja gitu. Jadi tantangannya di seluruh tim KKN gitu harusnya kayak membangun bonding dari awal gitu dengan erat gitu. Bahkan tim kami itu dari awal kayak sampai nyewa kontrakan kayak gitu ya, buat bonding bareng gitu. Jadi dari awal kami udah saling tahu kira-kira sifatnya ini gimana, sifatnya itu gimana. Jadi kayak kalau ada masalah bisa terselesaikan dengan baik. Terus tantangan selanjutnya itu mengenai komunikasi ke eksternal. Jadi tim tahun pertama ini kan udah
berusaha buat menjalin komunikasi dengan eksternal kayak perangkat daerah yang ada di sana dengan baik kayak gitu, pun juga dengan pemerintah desa. Nah, itu tantangannya gimana cara mereka juga tetap bisa berkomunikasi dengan baik ketika melanjutkan KKN gitu. Jangan sampai mungkin mereka tidak konsisten menjalin komunikasi, karena tentu mereka kan melihat patronnya kan orang-orang yang ada di sana, pemerintah daerah pasti tahun sebelumnya kan. Jadi ketika misal nggak bisa memenuhi ekspektasi, itu tentu akan menjadi sebuah problem baru begitu. Mungkin itu sih. Oke, mungkin kata-kata dari Kak Igo atau Kak Farhan jadi manggilnya Mas sama Kak ya. Jadi nggak konsisten nih ya. Itu sebagai penutup di acara Pojok Bicara kali ini ya. Mungkin kita next time bisa ketemu lagi, sharing-sharing lagi sama Sobat UGM Channel. Dan mungkin sekian, terima kasih dan sampai jumpa di Pojok Bicara selanjutnya. Dadah. Dadah.